Kayaknya gaji baru masuk deh. Kok udah kelewat aja sih? Tagihan ini lagi. Aduh, si anak udah minta lagi tagihan lagi, si kecil, ya Allah. Duh, ada lagi. Banyak banget tagihan bang, mbak. Lagi kerja, fokus kerja dulu. Iya, kok kayaknya kusut banget tagihannya Kenapa sih? banyak katanya. Gaji kayak lewat doang bang. Bingung gua juga bang. Udah sama. Tapi ini lebih Sama parah sih. lagi bang. Nah, tapi tenang nih, makanya kita episode kali ini bakalan menyelesaikan masalah kita dan ada tips-tipsnya nanti, tenang aja. Oh, udah ada solusinya. Ada solusinya. Ada solusinya, Bang. Kenapa? Gua antusias banget juga nih dengan episode ini karena sama kayak lu. Tiba-tiba duit cuma numpang lewat. Udah klik hilang lagi. Iya. Betul, sih. makanya nanti urusan memanage keuangan ini kebetulan hari ini memang ada ahlinya. Ahlinya nih bang ya bang. Ada ahlinya. Makanya nonton terus. Nonton terus, tunggu, diam aja di situ, dengerin tapi ya. Gua di situ Oke. bang ya. Ya. Bener bang ya. Thank you Semoga bang. menjawab solusinya. Siap. Oke. Thank you mbak ya. Oke. Situ ya bang ya. Oke, oke. Kita opening dulu nih, udah mulai nih. Kita ada di mana sih? Ini Studio baru lagi. Oke. welcome to Bisik, bincang santai dan asik. Nah, Episode kali ini episode kali ini kita seneng banget. kita pakai baju absek. Kita pakai baju absek. Kenapa? Kita proud banget ya. Kenapa kita baju absek? Karena kita harus menjaga keamanan dompet juga. Keamanan dompet, Keamanan keuangan nih. keuangan. Karena hari ini yang datang sangat penting di bidang keuangan. Benar. Jadi Betul. harus Harus kita amankan. pastikan Siap. baik-baik. Ya siap. Kita Siap. langsung emang Betul. bintang tamu spesial Bisik kali ini yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko IAS Bapak Ajar Setiadi. Veteran, Pak. Veteran absek kita, Pak. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Panas, permisi bro, gue di tengah. Oh, salah saya. Sekali lagi tepuk Tangan dong buat Pak Ajar. Wow. Kita sebagai absek hari ini mengawal Wal Bapak, Pak. betul Pak. Betul, Pak. Kita sangat semangat karena ini mau mendengarkan tips-tips dari Bapak nih. Betul, Semuanya Pak. udah banyak yang request katanya Pak Ajar dong, Pak Ajar gitu. Ini benar, Pak, bukan peres, Pak. Iya benar Bukan Pak. peres. Terima Tapi emang kasih. ada satu yang ngomong terkait tit, nanti aja Pak. Takutnya tayangnya nanti sesudah pembagian gak enak lagi, Pak. Terima Ya kan? kasih. Nah, jadi Pak Ajar, ini karena banyak yang request, terima kasih sekali lagi Pak, schedule Bapak yang padat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko IAS sudah mau mampir. Terima kasih juga Muklis sama Nares ya sudah meluangkan nih untuk mengschedulekan Pak, karena memang ini penting. Tadi di awal kita mendengarkan sahabat kita Pak Rifki, dia pusing Pak, pusing banget terkait dengan keuangan. Tapi kita bahasnya nanti. Betul. Ya kan, kita bahasnya nanti Pak. Nah, Kita mau- mungkin Cindy mau bahas yang lebih mendekatkan diri lagi kepada Pak Ajar. Jadi Pak, sebelum kita ngobrol terkait tadi kiat-kiat Pak, kita tuh pengen mengenal Bapak lebih dekat dulu nih. Yes People yang ada 37.000 nih Pak, mau mengetahui sebenarnya Bapak ini kan lahir di Jogja. Besarnya mungkin di Jogja atau di mana nih Pak? Kita pengen dengar perjalanan karir Bapak sampai di IAS ini seperti apa Pak? Oke, karir ya, Ya. bukan hidup ya. Jangan Pak, jangan. Kalau hidup bisa Kalau hidup bisa nanti seminggu di podcast. Iya, makanya. Nah, karir aja Pak, karir. Lahir di Jogja Pak. Oke, lahir di Jogja, SD pindah Pekalongan, Oke. terus kuliah pindah ke Jogja lagi. 92 lulus ke Jakarta. 92 Pak lulus ke Jakarta. Ke Jakarta. Alhamdulillah saya lahir tuh Pak. Ya. Pas 92 Bapak udah di Jakarta Pak. Jadi kalau teman-teman mau tahu kenapa saya nyasar di keuangan sebenarnya. Karena sejujurnya satu saya itu fisika MIPA, tapi jurusannya atominti. Atominti itu kalau bahasa populernya itu fisika nuklir. Fisika nuklir Pak. Ini SMA atau udah kuliah Pak? Kuliah SMA S1. Berat. Tapi SMA Bapak, SMA-nya IPA, IPA. fisika. wow emang pinter ya. Makanya, Iyalah. Terus Pak. nah karena di situ kerja pertama di LSM. LSM itu yang pro sama teknologi nuklir waktu itu. Tapi 9 bulan nggak ada harapan, akhirnya banting setir, kebetulan
apply di PPM, saya dapat gimana ya, kuliah nggak pakai biaya, Ya, karena pintar ya, Pak. bukunya ditanggung dan seterusnya, sehingga waktu itu program MBA tapi teorinya 2 tahun, teorinya selesai 2 tahun harus kerja dulu. Nah sebelum teorinya selesai saya udah diterima, ada 3 perusahaan besar yang terima, salah satunya Astra. Akhirnya masuk ke Astra. Berarti awal mulanya di Astra tuh ya Pak? Jadi sebelum di Astra sempat 2 kali konsultan saya. Jadi LSM 2 kali konsultan, terus Astra. Dapat kan? Di Astra apa Pak? Staff dulu, manajer atau apa Pak? Di Astra itu ada MDP-nya namanya ABTP dia, Astra Basic Training Program. Oke. Itu 6 bulan. 6 bulan Pak. Saya masuk 6 bulan, kebetulan juara 1 juga. Alhamdulillah. Gak sia-sia saya ngajarin Bapak selama ini. Terus kebetulan karena bagus di SS, cocoknya di SDM. Oh, Aneh. Cocoknya di cocoknya di SDM. SDM. Akhirnya diminta untuk pelatihan lagi, namanya HRODP. HRODP, HRODP. Human Resource Officer Development Program. Oke. Itu berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Jadi Astra itu dulu singkatannya Asal Senggang Training. Nah. Iya juga. Ya. Iya juga, boleh juga tuh ya. Jokes Tapi, bapak-bapak zaman dulu ya. tapi memang ya saya banyak pengetahuan teknikal luar biasa di Astra karena sebulan di kelas, terus kemudian di lapangan bikin paper terus selama 9 bulan. Oke. Waktu itu saya diminta tahun 98 saya diminta bantuan karena Timor waktu itu lagi dibangun. Kebetulan direksinya sebagian besar dari Astra dan saya diminta bantuan untuk masuk ke situ karena mereka lagi ada konsultan production preparation dari Jerman tuh. Nah nggak ada ahli SDM-nya karena di Indonesia aja yang ada pesangon segala macam. Oke. Kalau Barat nggak ada. Akhirnya saya masuk ke situ, kerjanya double, Gajinya? gajinya double. Wow, alhamdulillah. Hebat Jadi, ya. Kita juga double kan Pak? Betul. Jadi 3 hari di Astra, 2 hari di Timor waktu itu. Jadi saya selama itu tidak pernah 1 hari pun nganggur. Jadi kerjanya itu terus ganti-ganti. Nah hari terakhir saya di Timor, besoknya udah masuk. Dan masuknya BPPN. Jadi bidangnya pun berubah-ubah kan. Berubah. Apalagi di Astra itu diputer terus gitu. Jadi know-how-nya jadi dapat. Dari BPPN terus ke PPA, PPA ke AP2. AP2. Nah, ini saya masuk aviasi baru nih. Nah, Baru itu tahun berapa tuh Pak, kalau boleh tahu Pak? 2019. 2019. Dari AP2 dong? AP2 2019. Iya. Iya 2019. Masuk dunia aviasi. Yes. Terus 2024 masuk yes. Oke. Jadi LSM 2 kali, konsultan 2 kali, LSM, Dua. Astra, Timor, BPN, PPA, iya, AP2 yes. BUMN pertamanya berarti PPA Pak? PPA. PPA. BUMN. Cuma Pak, aku penasaran nih, sebenarnya dulu tuh cita-cita Bapak jadi apa sih Pak? Dulu gitu, Bapak pengen jadi apa gitu? Profesor sih saya lihat. Iya. Profesor ya? Dulu memang gak akademis. Berarti sama kayak Pak Isra juga mau jadi profesor. Berarti kita cita-citanya harus jadi profesor, bisa jadi direktur, ya kan? Apalah, direktur aja cukup lah. Insya Allah direktur cukup. Tapi memang harus berani. Jadi karena jurusan tadi gak terlalu diminati pasar, aku shift kan itu. Kenapa? Karena Indonesia tidak mau menggunakan teknologi nuklir. Wow. Yang Itu ya. Iya makanya yang Berat seru banget. itu Bapak nuklir. Tiba-tiba Bapak bahas Fisika, iya aduh. Tiba-tiba Bapak human Capital, tiba-tiba finance. Tiba-tiba finance. Ini apa sih Pak? Ya kan?
Ini kalau yang di finance ini Pak, perusahaan Bapak ke berapa yang menangani finance nih Pak? Sebelum kita kombrik ya. Iya, betul. Perusahaan kedua, karena di PPA aku direktur keuangan juga. Oh, di PPA Bapak direktur keuangan juga. Di AP2 direktur human capital. Terus disuruh balik lagi sekarang ditugaskan di direktur keuangan. Nah, makanya ini udah kita sebelum masuk nih tentang finance ya. Makanya jangan kemana-mana. Menjawab keluhan sebelum Rifki menjawab juga keluhan tadi juga. Ada memang Pak, sebelum kombrik kita benar-benar pengen adanya Bapak di sini sedikit banyak menjawab solusi dari IAS People yang secara saya juga nih Pak mengelola keuangan nih rada-rada rigid nih sekarang Pak. Ada utang sana sini, ada pinjol segala macam, tapi kita maunya gimana caranya semua berjalan Pak. Betul, makanya jangan kemana-mana IAS People, station terus di Bisik, Bincang Santai dan Asik. Welcome to Bisik, Bincang Santai dan Asik. Yang di studio tepuk tangan semua. Silakan Cindy, langsung tadi udah mengenal lebih dekat Pak Makanya mengenal lebih dekat Pak Deka tadi Pak, sampai di Bapak menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko IAS. Betul. Kita mau tanya nih Pak, sebagai Direktur Keuangan Pak, bagaimana sih Bapak menetapkan prioritas dalam mengelola keuangan di perusahaan Pak? Oke, mungkin nggak sesederhana itu gitu, karena kita tahu bahwa IAS ini kan terbentuk dari 9 company. Iya Betul, betul. 9 company di mana pada saat kita masuk ada 4 rugi. 4 company rugi Pak. 4 company dalam kondisi rugi, yang 5 untung-untung kecil gitu. Jadi nah disitulah kita nggak pernah punya konsolidasi audited. Maka waktu awal kita mencoba semua yang audited standalone kita gabung dengan segala macam metodologi, tentunya sejalan dengan kaidah PSAK, akuntansi dan sebagainya. Kalau nggak salah waktu itu total 9 company itu labanya 52. Artinya apa? Company-company ini tidak terlalu bagus terkelola gitu. Kenapa? Karena rata-rata nggak nyampe 5M. Nah kalau kita lihat equity-nya berapa, sebenarnya itu sangat tidak Sehat. ideal gitu. Nah ini yang jadi challenge kita. Apa yang terjadi? Saya masuk agak dalam lagi, ternyata habit transaksi cash basis. Zaman modern transaksi cash basis masih dominan di IAS. Di 9 company. Harusnya udah nggak ada lagi. Di zaman sekarang beli bakso udah pakai QRIS. Betul Iya, Pak. betul. Gorengan juga Pak, gorengan. Gorengan juga pakai QRIS. Nah sekarang, nah itu budaya yang impactnya banyak loss-nya. Betul. Nah itu yang awal sekali dan memang tidak mudah karena benturannya juga banyak. Betul. Karena bisnis model yang dilakukan juga selama ini dengan cara yang lama. Nah untuk merubah itu memang penuh tantangan kan. Ya. Betul Pak. Pasti. Nah itu salah satu, tapi banyak juga misalnya pengakuan pendapatan tanpa adanya dokumentasi, jadi keluarnya PMHD dan sebagainya, itu juga ditelaah. Oke. Terus Tapi sorry Pak, poin yang pertama tadi yang masih menggunakan cash segala macam, Bapak prioritaskan langsung menjadi cashless. Ya. Langsung menjadi cashless. Wah. Itu langsung berdampak otomatis kan. Betul. Nah itu memang yang datang ke ruangan, Pak bisnisnya nggak bisa jalan bla bla bla. Enggak, hari gini nggak ada cash dah. Nah itu juga harus kenceng, dan ini mungkin terlalu sederhana, terlalu basic, tapi impactnya luar biasa. Jadi kalau mudah-mudahan ini pas ya. Kemarin malam saya udah dapat indikasi laba kita di 259 kira-kira. Wah. Artinya apa? Artinya lebih dari 5 kali lipat. Betul. Iya betul. Tepuk tangan dulu Bu. Keren. Jadi dengan tips sederhana, tentunya governance segala macam dirapihin ya. Dengan tips sederhana, nyatanya bisa. Ya. Nah kita kan akhirnya
tidak melihat dulu bocor apa enggak, tapi yang jelas Harus diperbaiki Nah. sekarang kan. Pembenahan. Pembenahan. kenapa pada rugi itu juga ternyata pendapatan yang diakuin dan tidak ada dokumentasi yang lengkap akhirnya menjadi AR yang macet kan. Nah itu juga membebani gitu. Iya, iya. Berapa loss yang dihitung gitu. Nah ini memang saya sih berharap mungkin 2-3 tahun sebenarnya harusnya selesai semuanya udah on track rapi. Nah kita bicara margin akhirnya. Yang Betul, Pak. tadinya mungkin laba kita ya 3-4%. Kalau marginnya udah di atas 10%, ya kita bisa melambung sebenarnya. 2023 5,4 triliun, 2024 7,5 triliun itu tercapai Tercapai. di top line-nya ya. Kalau tercapai berarti Pak? Ya, Cair. oke. Cair. Nah ini juga kultural juga. Jadi setelah saya cek misalnya tercapai gitu, ada yang pakai uang muka bonus, ada yang dicairkannya di bulan apa dan sebagainya. Nah entitasnya beda-beda. Betul. Nah kami sekarang di IAS Group kita Merapikan. ingin merapikan kalau bisa begitu performance-nya baik maka pembagiannya harus bareng. Iya. Nah milestone-nya adalah begitu sign off laporan keuangan karena laporan keuangan itu angkanya adalah angka yang udah audited. Oke. Jadi pertanggungjawaban kita juga oke. Dan jadi kita juga sebagai holding dari member-member itu jelas juga Pak. Jadi Sama. kebersamaannya rapi Betul. Pak. Betul. Tidak ada iri-irian, tidak Dan- ada yang lainnya ya Pak ya. Betul. Dari 9 company tinggal 5. di 5. Insya Allah semuanya biru. Amin. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Jadi Pak. Curious mana nih? Kiris. ya mudah-mudahan secepatnya karena ini teman-teman di keuangan akuntansi lagi terus nih. Ya. Nah kami berharap 31 Maret angkanya sudah di lock dan udah kirim ke holding, tinggal nyusun bukunya kan. Insya Nah mungkin mudahan di pertengahan April maksimum udah sign off lah. Bismillah, Pak. Amin. Amin. Bismillah. Bismillah Pak. Saya tahu banget Pak, lagi gila-gilaan bener Betul. teman-teman di finance Pak. Betul, Kebetulan betul. sahabat-sahabat kami juga Pak, Yes People-nya memang kita Setiap di lantai hari 6 nih selalu. Kita ngelihat finance tuh selalu bekerja Betul Pak, ekstra. biasanya Dokumennya segini. saya suka godain Pak sampai meja saya sekarang Pak. Itu saya tahu banget tuh Pak, meja saya Pak. Saya nggak boleh duduk Pak, karena dokumen finance di situ Pak. Makanya Ya, saya memang. duduknya jadi di ruang Bapak. Itu yang mesti dimaklumi teman-teman, tapi tidak hanya teman-teman di keuangan, direktur keuangannya juga sama. Iya, Ya malam. iya saya tahu Pak. Benar tahu Pak. Saya udah nggak sanggup ngopi aja sama Bapak. Bener Pak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Sebagai ini Pak, selama Bapak berkarir nih di keuangan, pencapaian pasti kan ada Ada banyak banyak. lah yang membanggakan Pak. Nah kita mendengar bahwa Pengalaman Bapak. pengalaman Bapak sangat strong di Restrukturisasi. apa? Restrukturisasi. Kan Bapak tahu bahasa Inggris saya rada mencong-mencong Pak. Nah itu benar nggak Pak? Iya Pak, kita Strong mau Bapak di dengar situ Pak. cerita yang menarik. Oke. Kalau di Angkasa Pura II Group waktu itu ya Pak, karena kebetulan saya anak usaha, saya tahu banget tuh. Tapi kita mau mendengarkan langsung Langsung dari dari Bapak. Bapak. Oke, jadi gini, kebetulan framework berpikirku kan ada keuangannya, ada human capitalnya. Iya, Nah, saya mix tuh. kebetulan keliling, kebetulan di Astra itu diajarin juga metodologi atau manajemen ala Jepang. Jadi Gemba Kaizen itu rutin yang Oke. dilakukan. Kebetulan di awal-awal di Angkasa Pura II nggak ada yang kenal. Jadi aku keliling ngelihat itu tuh kayak aku ini penumpang gitu. Nah, Pakai ilmu down to earth. ternyata memang seperti yang tadi di depan bahwa gaji dia 9 juta, Ya, cicilannya 15 juta. Oh. setelah Bapak muter-muter ketemu nih. Akhirnya orang-orang ketemu. begini. Nah, apa yang
terbersit gitu. Kalau seseorang tiap bulan shop 6 juta. Iya. Ada dua Pening tuh kemungkinan. pasti. Kalau dia positif, dia akan bekerja yang lain. Betul. Entah ngojek, Cari entah tambahan. nyari tambahan. Iya, Tapi impactnya apa? Attendance dia di pekerjaan jadi berantakan. betul. Ya, impact juga Yes. kepada kinerja dia. Betul. Atau yang kedua, dia nyari duit Hmm. di dalam Itu lebih parah. dengan cara yang tidak baik. Nah, Betul, itu Nah. yang kita hindari. Iya. Nah, sebagai orang human capital kita harus cari akal. Kenapa? Karena performa dia pasti akan terganggu. Betul. Karena udah mikirnya udah kemana-mana Pak. Lagi ngeladenin Iya. penumpang di otaknya, di rumah nggak ada beras lagi. Di rumah nggak ada Iya. beras. Nah. Terus gajian cuma numpang lewat nombok lagi, udah Nombok, nyari lagi kan. Nah itu yang bahkan ada sampai menipu, dia lari ke Bali waktu itu. Hmm. Ya tapi saya nggak perpanjang itu, tapi sampai sedemikian beratnya gitu. Yang namanya anak, istri udah dibalikin ke orang tuanya, Wah, sampai segitu. keluar ya. dianya di sini numpang ke teman-temannya, itu ada juga kejadian-kejadian itu. Dan ya alhamdulillah aku sih agak ke bawah ya, karena memang pengen ngerti Mm-mm. apa sih yang terjadi teman-teman. Hmm. Percaya nggak percaya, karena kalau di konsep pemikiran saya itu adalah yang bekerja mereka. Hmm. Kenapa kita nggak pernah touch mereka? Hmm. Mereka punya kesulitan. Mm-mm. Kesulitannya utang piutang kan. Iya. Hmm. Penyebabnya kita nggak perlu tahu. Tapi ini masalah yang terlihat dan kita tahu ya. Karena gaya hidup doang sebenarnya. Gaya hidup. Bener, Pak. Bener. Itu Itu nih. underline tuh. Ini underline nanti teman-teman di editing bahwa memanage keuangan yang paling penting adalah yang harus dipikirkan adalah Gaya gaya hidup. hidup. Iya. Betul. Ya, Pak. Gaya hidup disesuaikan dengan pendapatan. Betul. Nah ini yang menjadi prihatin gitu. Mm-mm. Nah tapi kalau ya cuman prihatin doang, terus kita nggak melakukan sesuatu juga salah. Betul. Mm-mm, betul. Nah ini kebetulan saya teman-teman bank masih banyak, saya coba komunikasi gimana caranya nih teman-teman terbantu. Iya. Nah itulah namanya restrukturisasi hutang. Hmm. Iya. Nah, percaya nggak percaya, ada karyawan yang ada 8 kreditur, kartu kreditnya 3, banknya 5, Ya ampun, 8. terus masih ada pinjolnya, Waduh. masih ada tetangganya. Mm-mm. Nah, satu ya kuncinya keterbukaan dia datang, Pak saya utangnya ini, buktinya segala macam. Nah ini datang ke bank bisa direstru gitu. Jadi yang tapi itu banyak faktor ya. Mm-mm. Satu, masa kerja dia. Kalau masa kerja dia masih cukup panjang, maka cicilannya bisa lebih turun gitu. Hmm. Nah, itulah deal-deal itu yang cukup banyak dilakukan. Dan tapi ada juga yang sudah sama sekali nggak bisa. Jadi misalnya gajinya 15 juta, Mm. utangnya 2,5 miliar. Hmm. Masa kerja dia tinggal 10 tahun. 10 tahun. Jadi kan Jadi udah nggak bisa Utak-atik. utak-atik nggak bisa. Mm-mm. Dan yang menjadi surprise adalah utang 2,5 miliar tidak menjadi aset. Aduh, jadi benar-benar cuma. Jadi baik. 2,5 itu ya karena head on tadi. Iya. Mungkin dia habis buat happy, Happy-happy. buat apa yang tidak menjadi aset. Iya. Nah kalau menjadi aset, restrukturnya masih bisa diakali. Iya. Ini enggak. Nah begitu bank menyatakan nggak bisa ya sudah. Mm. Kita juga nggak bisa maksa bank kan. Problemnya adalah nanti begitu kan dia masih bisa nyicil tuh. Ya. Begitu dia pensiun, dia masih punya utang. Nah, itu yang pusing lagi tuh. Nah itu lebih parah lagi. Kenapa? Income-nya udah turun, Iya. cicilannya tetap. Tetap. Betul. Nah ini Bisa yang jadi cicilannya nambah, Pak. ya sudah nggak bisa kecuali dia punya aset. Iya. Karena nggak punya aset ya mungkin Nggak biasa kalau di cicilan kan ada suka itu, Pak, floating gitu tuh, Pak. nggak, Bunga-bunganya. kalau pinjaman karyawan rata-rata flat kan. Oh, flat, oke. Jadi bunga pokok itu dibayar sama. Nah, oke. Nah, kalau yang kayak tadi ya saya udah nyerah ya saya ngomong sama dia. Hmm. Ya udah hati-hati hidupmu nanti sampai pensiun karena udah nggak bisa lagi. Iya.
Nah, sepanjang Anda nggak berubah, ya berat banget memang. Nah ini yang apa teman-teman yang masih muda segala macam gitu ya, ya berhati-hati di situ. Jadi kalau kita misalnya apa namanya sanggupnya baru naik motor, ya belilah motor, Ya, jangan beli motor. mobil. Iya Betul, benar. Begitu Anda beli mobil, Anda udah terjerembab ke dalam Gaya tekanan hidup. keuangan, Ya. dan itu akan panjang gitu. Iya ya. Berarti kita menentukan prioritas dulu Pak, Betul. kebutuhan premier dan juga aset ya. Kalau terpenting tuh yang penting Iya. kita kalau mau menyicil juga yang jadi aset. Nah, bukan aset, gaya hidup. rumah, tempat. Iya. Nah, Tapi sesuai, bedanya dulu kemampuan. itu kita itu nggak ada iming-iming yang kuat gitu. Kalau sekarang ada medsos kan, Iya. orang pada flexing segala macam. Iya, iya. Nah, Itu jangan. Betul, Pak. kalau saya masuk ke area situ begitu ada flexing tak matiin. Tapi kalau anak muda kan beda nih. Wah, gua gimana caranya? Betul, nah, betul. Nah ini Gairah anak muda, Pak. gairah untuk niru. Iya. Akhirnya lawannya gairah untuk utang. Ya kan? Betul, betul, Bos. Benar. Betul, Begitu betul. tuh dua-duanya sudah, yang muncul apa? Cicilan gue lebih gede dari Iya. gua. Jadi setiap gajian udah bawaannya migrain aja, Pak. Makanya Itu malah petaka udah kalau begitu. Harus Pak, segera di restru. Ini keren, Pak. makin seru nih ya. Makin benar-benar makin seru. Ini serius ya. Ini kameramen juga nih banyak nih di utangan nih. Dengerin ya. Jadi gini Pak, menurut saya ini obrolan daging banget, Betul. tapi orang nggak bosan karena Ya. ini ada ilmu yang memang Dibagi ya. di ilmu yang memang Bisa kita terapkan bisa gitu. kita terapkan di kehidupan nyata. Betul. Nah kita kombrek dulu ya. Kombrek dulu. Oke, jangan kemana-mana. Yes People tetap Tetap saksikan Bisik, Bincang Santai dan Asik. Welcome back to Bisik, Bincang Santai dan Asik. Tepuk tangan semua. Gokil. Jangan masuk dulu. Gokil Pak. Ini udah Kalau rame Bapak banget yang ini. datang, lihat Pak, orang-orang finance semua datang. Gila. Solid bos, solid, fix solid. Jauh loh ini studionya. Iya. Pertama mungkin karena mau menyamperin Bapak tanda tangan. Iya. Pertama. Yang kedua, udah kangen mau diomelin sama Bapak. Kalau saya nyamperin nih Pak. Ngapain nih? Kenapa? Kenapa sih? Tiba-tiba minta tolong. Ini kan gak enak lagi syuting. Saya Ini direktur keuangan. pinjol nih. Heeh. Tadi ini teman-teman di WA-in. Ya. Ya, di medsos juga ada. Kebetulan karena gua korkom di medsosnya Aku perusahaan bilang juga ada. Loh, Ini ampun deh Pak, minta penjelasan ya Assalamualaikum. Aduh kumaha Kang Diki. Kasian banget ya. iya. Aduh. Jadi fenomenanya Pak sekarang. Sekarang sama begitu kayak ya. Kang Diki yang barusan Pak. Mm-mm. Jadi dia selalu Ada ditagih nih pinjol. Pak. Ada pinjol ditagih. Terus sekarang pinjolnya juga kadang-kadang ini juga Pak. Naginya di sosmed. Naginya di sosmed Pak. Betul. Nah ini kan saya Pak, terutama kami nih di Korkom kan menjaga citra perusahaan dari sisi media sosial Pak. Nah Pak, ada trik and tipsnya nggak Pak untuk sama nih Bagi kasusnya kita kayak Kang yang- Diki ini kan? Bagi kita yang punya piutang gitu Piutang ya Pak. gitu. Yang paling pertama menurut saya itikat baiknya harus dilakukan sama Kang Diki nih Pak. Karena berarti kalau udah kemana-mana, berarti kan nggak ada itikat baik dari peminjamnya Pak. Menurut saya ya Pak. Tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan secara spesifik Pak terkait Oke. ini. Anu ya, ini cerita sambil jalan tapi sebenarnya rule-nya masih valid sebenarnya kalau kita akuin, kita lakukan. Jadi gaji itu take home pay kita itu sebenarnya secara ideal itu maksimum tuh sepertiga buat nyicil. Sepertiga. Sepertiganya buat Itu nyicil. ideal. Jadi kalau kita punya gaji 10 juta misalnya, itu 3,5 juta lah maksimum untuk nyicil. Oke. Nah, tapi cicilan ini juga harus menjadi aset, Aset. kalau bisa kan. Yes. Tapi yang terjadi kan enggak. Ada satu hal lagi, kalau zaman dulu slip gaji itu bukan haknya karyawan sebenarnya. Jadi setiap kali karyawan mau melakukan pinjaman kemanapun,
maka perusahaan ikut serta dengan membuat keterangan. Ini slip gaji dijual kan, untuk pinjol lah, untuk apa dan sebagainya, sehingga requirement lenders itu menjadi lebih mudah. Semua orang berlomba ngambil, tapi lupa akan konsekuensinya, karena bunganya pasti luar biasa besar gitu. Nah, ada konsekuensi lain yang tidak dipahami sejak awal, karena itu online kan. Online tuh orang orientasinya nggak akan mendalami. Ini contoh ya, case ya. Anda punya kartu kredit pasti kan? Iya. Pernah baca nggak Enggak. detailnya? Enggak, pokoknya langsung setuju. Pokoknya setuju, jalan kan? Betul. Terus transaksi terus-terusan. Yes. Pernah tahu nggak aturannya? Enggak Enggak. lagi. Nah, Karena itulah biasanya orang lebih susah gimana cara dapetin kartu kreditnya Pak Iya, dibandingin Pak. baca aturannya Pak. iya, begitu dapat, tapi Anda harus lihat juga kan Iya. kriterianya, semua ketentuannya. Nah, ini kelemahan kita sebenarnya. Kayak misalnya tiba-tiba ada yang komplain, kok aku ada pemotongan ini. Itu udah dilakukan, di ketentuannya udah ada, tapi nggak pernah dibaca kan. Nah, ini kelemahan itu. Nah, ada satu lagi kayak pay letter segala macam. Yes. Itu ya ini saya juga ngomong begini, mudah-mudahan terdengar daripada pinjol gitu ya. Konsekuensi menagihnya yang menurut saya etikanya nggak ada. Nah, Etikanya nggak ada. berarti dari yang meminjamkan juga harus ada Harus ada etikanya. etika Iya. gitu. Jadi kalau yang aku pernah dengar itu cacian, terus Betul, bahasa betul, kotor itu Betul Pak. sudah nggak terkira gitu. Padahal Betul, kan mungkin utangnya 3 juta, 4 juta gitu. Mm-mm. Nah, saya menganjurkan, kebetulan kan kita itu punya lembaga-lembaga yang lebih formal sebenarnya, entah perbankan, entah multi finance ya, dan itu bisa sebenarnya, tapi syaratnya mesti dipenuhin. Yes. Kalau yang pinjol itu kan tukang ketik jadi gitu kan. Jadi Kalau langsung. ini kan harus ada tanda tangan atasannya Betul dan Pak. sebagainya. Lebih firm lah, Pak. Tapi lebih firm. Yes. Terus kemudian perusahaan juga bisa mengeluarkan rekomendasi kan, sehingga pada saat terjadi adanya tagihan dan sebagainya, perusahaan bisa ikut serta nih. Ya. Kenapa? Perusahaanlah yang tahu berapa penghasilan dia, Iya, betul. perusahaannya lah yang tahu berapa cicilan yang sudah dia lakukan, terus kita bisa melakukan restro apa lagi gitu. Iya. Iya. Nah, yang terjadi tiba-tiba yang pengalaman di perusahaan sebelumnya, 8 lenders tidak ada satupun surat keterangan dari perusahaan. Aduh. Yang kedua, slip gaji itu bisa di markup gitu. Iya. Sehingga kan sebenarnya kan pidana juga gitu. Mm-mm. Nah, ini kalau bisa dihindari gitu. Yes. Ini slip gaji di markup gimana? Diedit maksudnya? Diedit. Ada juga. Saya pertama kali kerja gaji 700.000. KPR saya cicilan 45.000. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 93. Cuman. Sekarang masih ada nggak Pak? Boleh juga tuh Pak. 45.000. Tapi Itu kan- TC tuh udah mangap-mangap tuh mau nyari Tapi kan 45.000. tanahnya cuma 78. Karena kemampuan saya cuma di situ. Iya, jadi Bapak Nah, ini pun mengukur. sebenarnya cicilannya lebih murah daripada aku harus sewa. Karena sewa aku di kebun kacang, Iya, rusun kan. Iya. Itu mungkin 200.000. Nah, tapi karena saya pertama kali kerja yang formal ya, itu di Astra, kemudian dia bikin mobil, aku dapat fasilitas namanya CLP. Apa tuh, Pak? Car Loan Program. Nah, Jadi mereka itu punya gini, lu harus bangga jadi karyawan sini. ya. Ini mobilnya lu pakai gitu. Oke. Tapi percaya nggak percaya, 2 minggu doang aku bisa pakai setiap bulannya. 2 Karena minggu sebelum nggak bisa beli bensin oh. segitu. Nah, karena kalau aku Itu maksa- bensinnya masih murni tuh, Pak. Iya benar. Nah, tapi begini, karena daripada aku utang untuk beli bensin, aku naik angkutan. Jadi masih aku punya mobil, tapi
realistis, cashnya udah mendekati limit nih, Bu. Harinya masih panjang, gajiannya masih setengah tahun. Oke. Akhirnya naik mikrolet juga. Iya, jadi itu Jadi realistis. memanage aja, Iya. memanage secara realistis. Bos. Betul. Betul. Memanage secara realistis. Kalau- Tapi mobilnya ada sebenarnya. Gue punya mobil. Iya, tapi istirahatin dulu, Pak. Betul. Kan orang nggak tahu juga, Pak. Tapi kan kalau kita gengsinya tinggi, Mm-mm. akhirnya apa? Memaksakan kan. Tuh. Iya. Ya kayak, nah itu selalu bulan per bulan begitu. Wah, Udah babak belur. habis, Lama-lama babak ya. belur. Itu Berarti harus bijak dalam mengelola keuangan itu Nah, memang paling penting. itu pas tuh sama kayak apa grup headnya finance juga tuh bijak tuh. Bos. Iya Pak Hendy. Pak Hendy tuh Halo bijak Pak tuh. Hendy, Bapak Halo, di Pak. situ. Dia bijak, Bos. Kadang-kadang Pak, saya lagi naruh parkir mobil, beliau jalan, Pak. Ternyata parkir dia lebih keren di depan, Pak. Saya kira lagi dontuan, Pak. Tapi tahun itu ya gaji 700 itu aku nyicil rumah 45.000 terus untuk kehidupan aku masih bisa nabung untuk asuransi itu 100.000. Tapi ya kayak hidupku ya begitu-begitu Iya, aja. jadi Bapak bisa nahan gitu ya Pak. Iya. Mungkin ada sometimes juga butuh juga berlibur atau apa, tapi udah menyesuaikan atau membudgeti gitu ya. Di situ Hmm. bonus kan ada. Oh iya. Kapan? Sabar. Dan alhamdulillah aku itu kerjanya mati-matian sih, Mas. Iya. Aku pernah dapat bonus 18 kali gaji. Wow. Mau dong Pak. Mau nggak? Mau. Boleh hidup lebih lama lagi, Pak. Biar kita Amin. ikut merasakan juga Kalau- kebahagiaan yang Bapak rasakan. Kalau aku nggak perlu nyebut merek ya. Waktu aku direktur keuangan juga, itu 14 kali aku pernah kasih. Wow. Kan tadi udah kita tahu direktur keuangan pertamanya di mana. Ya. Selamat sore Bapak Anja. Selamat sore. Pak siapa? Sinian duduk. Pak siapa? Tadi ngomongnya? Dino ada Pak Anja. Salah, Pak. Ini bener-bener. Ngapain? Izin Bang. Kan lagi Kami ngobrol. dapat informan Bang. Terus? Ada kotak Pandora. Mungkin Siapa bisa nih dibuka, yang- Bang. Apa nih isinya, coba buka. Wow. Jatuh. Lah, ini kamera gua nih. Deh Bang. Ini apa? Ini minta diceritain. Assalamualaikum, Mbak. Tadi kan Waalaikumsalam. Makasih ya Dino ya. Makasih ya. Siap. pengalaman yang menarik nih. Ini karena bukan kamera palsu. Ceritakan Pak, seberapa hobinya Bapak bermain dengan fotografi. Kalau fotografi saya baru dapat 2000 award internasional. Maksudnya apa nih? Maksudnya mau sombong nih. Jadi pengen ya sedalam itu. Berarti sangat-sangat mencintai fotografi Mencintai ya banget, Pak. Pak. Baru bulan kemarin ya menjuri lomba foto di Spanyol. Wow. Keren gak Pak Ajar? Keren gak? Cair. Jadi itulah sebenarnya yang saya pengen sampaikan ke teman-teman gitu ya. Kalau pengen sesuatu, wah saya hobi ini Pak, hobi ini. Tapi nggak ngasilin duit, nggak ngasilin prestasi, itu nggak hobi. Nah, ini hobi Bapak menghasilin Prestasi. iya Kalau- prestasi kan loh. Kalau di rumah 2 lemari itu medali. Wah, hebat. Jadi kemarin dihitung sama klub ada ribbon, ada honorable mention dan sebagainya. 2000 udah. Wow. Jadi itu- kalau Bapak stres sama Pak Handi sama tim, berarti Bapak foto aja, Pak. Ya, kalau foto ke prestasi ya, aku cuman memang nggak pernah ikut lokal gitu. Oh, selalu internasional. Internasional, Pak. Jadi ya juriku itu Spanyol, Prancis, Rusia, Macedonia. Wow. Pantesan saya ada cerita sedikit ya, nggak tahu over apa nggak, ada cerita dikit tiba-tiba kan gua ke tempat Pak Deka ngopi sebelum
puasa kita kan biasa saya bercerita pagi Pak ya. Saya mencari pengalaman segala macam. Nah saya kan selama ini kalau ngobrol sama Pak Deka, Pak Deka kan namanya udah senior kan. Iya benar. Udah gitu direktur keuangan ya kan. Ini bahasa Inggrisnya juga little lah ya kan. Nah di waktu itu pas banget tuh. Iya. Masuk ada orang dari JMR. Hmm. JMR yang bekerja sama Angkasa Pura Indonesia dari India, otomatis internasional. Duduklah orang JMR ini. Kebetulan sama ruangan. Nah ini ngapain nih? Pak Deka ada meeting. Bukan meeting, diskusi sih. Diskusi ternyata Pak Deka jago juga bahasa Inggris ya, Bos. Baru 1 menit, 2 menit lama-lama gue udah migrain. Gue kira Pak Deka maksudnya saya kira biasa aja ya. Ternyata Namanya keuangan kan paling matematis little, aja kan. little. Little. Ternyata bos. Jago, Bahasa Inggrisnya jago. cus. Makanya Bapak bilang memang kebanyakan International event. itu Pak. Ya memang bahasa Inggris Bapak bagus juga sih saya nilai. Ya kebetulan yang terakhir ini aku sharing sama Muklis. Muklis coba kamu lihat jumlah foto yang dinilai itu ada 5.000 lebih. Dan kita bisa. Ya tapi asik kalau aku menyenangkan. Iya. Ujung-ujung kan ke healing. Ya. Healing kalau bisa ke hobi Pak. Ya kan healing kalau bisa ke hobi. Healing ke hobi, hobi ke duit. Nah, ujung-ujungnya menghasilkan itu. Cakep. Nah, yang kedua Pak, Diving. diving Pak. Seberapa cinta nih Bapak sama diving Pak? Dan gimana kok tiba-tiba bisa ke diving Pak? Saya certified instructor dari Australia. Berat, Bos. Saya udah boleh membawa non diver untuk masuk. Untuk discovery. Wow, Kemarin ada sebagian Yes People juga ya Pak? Udah ada. Yang nah namanya apa? Namanya apa? Iyas, Iyas. Diver Club. Wow. Padahal saya yang bikin itunya tuh. Nah, Saya janji yang kedua saya ikut Pak. Tapi saya dari perahu aja Pak. jadi rencananya habis Lebaran kita akan CSR nanam terumbu. Wow. Tapi kemarin saya bilang sama Bu Eka, kalau nanam terumbu ngasih duit doang kok nggak mau nganter. Anda yang nyebur, Anda yang nanam. Siapa yang mau silahkan. Ya. Nah, kenapa di Bali salah satunya karena banyak temen komunitas yang memang internasional instructor, mereka bisa kawal kita. Betul, dia kawal juga bisa nyelam kameranya tuh Pak, jadi nggak usah Ya. dari Korkom Pusat Pak. Aduh, bro, ini kalau yang narasumbernya multi talenta gini keren banget. Bahasan tuh nggak habis-habis. Bahasan nggak bisa habis bener. Tapi kita harus Break dulu nih, Pak, break karena dulu, nanti Pak. bahasannya makin seru Makin lagi. seru lagi Pak. Mohon maaf karena biasa Pak kalau di podcast emang harus ada banyak iklan Pak. Iya. Ya, dari hobi membuat podcast ada iklan sehingga menghasilkan. Iya betul. Jangan kemana-mana, tetap di Bisik, bincang santai dan asik. Ini adalah beberapa kartu yang atas nama Pak Ajar. Jadi Yes People, ini adalah satu bukti bahwa memang Pak Ajar selain menjadi direktur keuangan dan manajemen risiko dan dulunya juga direktur human capital di beberapa tempat ya. Nah ini adalah bukti bahwa yang diomongin tadi nyata bos. Iya betul. Ini bukan omon-omon nih kalau kata Pak Presiden. Nih ya, nih namanya Pak Ajar. Nah, saya nggak berani bilang nggak ganteng Pak, ya kan takutnya nanti ya saya Keren doang Pak yang nggak banget. cair Pak. Ini keren, tepuk tangan ya people. Ini adalah bukti. Diving gratis. Kalau soal gratis emang semua juga. Semuanya emang pengen gratis. Pak terima kasih. Ini adalah bukan terima kasih sebagai ini adalah omongan yang kita bisa pertanggungjawabkan di podcast ini bahwa Iya keren memang banget. ini ada nih namanya apa nih open lu bahasa Inggris. Open water scuba instructor. Mau Pak. Keren. Pak, kita
Welcome to Bisik. Bisik. Bincang santai dan asik. Kita mulai lagi. Serius. Gimana? Pak, ini udah kita di segmen 4 nih, gak kerasa ya Pak, udah ngobrol-ngobrol tadi seru banget. Nah sekarang kita mau ngobrolin soal akhlak nih Pak, karena Bisik ini kan merupakan program culture juga Pak. Betul Pak. Nah terkait akhlak Pak, menurut Bapak nilai akhlak apa sih yang ada di dalam diri Bapak? Bapak tapi hafal kan akhlak kan? Gitu. Hafal dong. Saya mendingan gituin dulu ke Bapak daripada balikin ke saya. Yang paling mendekati Pak dari Atau A, semuanya, kayaknya akhlak. semuanya deh. ya coba dulu, denger dulu. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya akhlak tuh nggak bisa dipisah-pisah. Oh gitu Pak. Kenapa? Karena akhlak ini kan kalau yang di kita kan ada kepanjangannya. Betul. Tapi sebenarnya kalau di Kata di sebenarnya. spiritual itu kan akhlak tuh udah satu satu kehidupan yang Betul Pak. kita harus punya pegangan itu. Akhlakul karimah. Nah, jadi kalau dari satu aja misalnya amanah gitu ya. Sebenarnya implementasi di kehidupan sehari-hari dengan kita menerapkan amanah misalnya, maka bekerja itu amanah. Jadi gini, kalau aku punya prinsip satu adalah, ini agak matematis memang. Direktur keuangan dikit-dikit matematis. Di undang-undang itu kan jelas bahwa bekerja itu seminggu 40 hari. 40 jam. Ya. Ya. 5 hari kerja jadi per hari 8 jam. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah berapa sih kita itu bekerja setiap hari? Saya pernah ada studi di Angkasa Pura II itu average di 3 jam sebenarnya. Artinya apa? Artinya perusahaan membayar 8 jam tapi kita bekerja efektif hanya 3 jam. Artinya sebenarnya produktivitasnya belum maksimum. Nah itu bagian dari amanah gitu. Nah tapi yang lain-lain kayak kompeten, harmonis, loyal itu menjadi penting gitu ya. Tapi di kehidupan organisasi yang sangat besar, saya ambil satu kolaboratif sebenarnya yang menjadi signifikan gitu. Kolaboratif Pak. Karena kita itu makhluk sosial yang nggak bisa sendiri sebenarnya. Betul. Artinya kalau basic kolaboratif kita nggak ada, terus kita bekerja sendiri, ya nggak efektif juga. Betul Pak. Betul. Kolaboratif itu sangat penting. Kayak Korkom berkolaboratif dengan finance itu penting. Semuanya sebenarnya penting. Oke. Ya. Jadi semuanya memang satu CA. kesatuan ya Pak. Satu kesatuan Tidak kalau bisa menurutku, dipisahkan, dan betul. itu menjadi pegangan hidup kita yang harus diimplementasikan Iya. di kehidupannya. Betul. Keren banget Pak. Ini kita udah mau di penghujung nih. Belum, gue masih ini bos. Masih pengen ngobrol Enggak, ya? karena Nggak cukup nih satu episode. ngomong seriusnya ada, hobinya ada, terus dan ini kan berdasarkan pengalaman. Betul. Makanya kita mau merangkum dulu nih. Silakan Sin. Tips-tips kiat-kiat yang tadi tentang terkait keuangan Pak yang sudah Bapak jelaskan nih. Betul. Berarti yang pertama Pak harus bijak dalam mengelola keuangan, betul nggak Pak? Iya. Harus bijak mengelola keuangan. Nah. Ya, nih editor ya. Editor tolong nih ditaruh harus bijak mengelola keuangan. Taruh di sini ya. Tips dari Bapak tadi adalah kalau kita punya gaji, kita tuh boleh sebenarnya KPR, kredit, boleh ya Pak, boleh. tapi diusahakan yang menjadi aset. Betul. Dan 1/3 dari gaji maksimal, bener ya Pak? Jadi biar aman tuh, kita bisa tetap menghidupi keluarga, Betul. bisa nanti dipakai untuk kebutuhan sekunder gitu. Betul. Terus ada lagi yang ketiga. Apa? Jangan mengikuti gaya hidup Mengikuti kemampuan. Jangan gaya hidup tidak mengikuti kemampuan. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Ya kan. Jadi kita disesuaikan nih kemampuan kita sama gaya hidup kita. Gitu ya Wid. Jadi healing juga boleh ya Pak? Boleh, Boleh. wajib itu. Boleh, wajib. Boleh. Asalkan jangan jadi utang. Iya. Betul, kita nabung dulu. Betul. Nah sekarang Sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko IAS yang pertama Pak. Kira-kira Pak, ini kan pionir Pak. Bapak membereskan A, B, C, D segala macam. Ya kita juga mau Bapak lebih lama lagi bersama. Amin. Pastilah.
pasti semua orang kan tidak mau ada kata berpisah, Bos. Iya. Ya kan, semua orang tidak mau. Tapi Pak, penting ini dibahas untuk menjadi legacy dan menjadi catatan digital kita, Pak. Kira-kira legacy apa Pak yang nantinya pasti akan dikenang oleh IAS People gitu. Legacy yang Bapak mau buat seperti apa? Jadi gini ya, kita tadi bicara utang segala macam. Teman-teman kan rezeki emang ada yang ngatur lah, Betul. Tuhan yang ngatur gitu. Tapi sarana rezeki itu kan dari tempat kita bekerja. Betul Pak. Nah, teman-teman mesti bagaimana semangatnya supaya perusahaan ini sustain. Kalau perusahaan ini sustain, maka minimum nih income Anda sustain gitu sampai Anda pensiun, gitu kan. Satu lagi yang mungkin saya kalau pribadi saya nggak mau inilah ya. Saya punya angan-angan karena memang tapi ada satu hal yang mungkin ini sebagai saran gitu ya. Jadi siklus manusia hidup itu kan mulai dari lahir bla 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 lah. Tapi saya melihat mulai Anda bekerja itu single. Ingat loh, suatu saat Anda akan berpasangan. Ingat loh, suatu saat pasangan itu ada punya anak dan sebagainya. Kalau Anda nggak plan mulai sekarang, terus kapan gitu? Kenapa? Pada saat punya anak, kebetulan anak saya dua-duanya satu udah kerja di luar di Belanda, yang satu mau melanjutkan ke Inggris kan. Pertanyaannya, pada saat nanti anak pengen cita-citanya begitu, terus orang tuanya nggak punya dana untuk membiayai, bagaimana perasaan Anda gitu? Makanya mulai di plan tuh. Jadi saya mulai anak SD, saya punya asuransi di mana biaya sudah ada. Begitu mereka minta keluar, udah hitung-hitungan segala macam, aku tutup polis 1 bisa biayai dia setahun misalnya. Nah ini di plan dari depan. Nggak gampang ngeplan itu, kenapa? Sebelah punya mobil, masa aku nggak punya mobil? Nah, balik lagi ke situ kan. Iya, balik lagi. Tapi ingat, Anda akan lebih bahagia kalau anak itu bisa tercapai cita-citanya kan. Betul. Jadi setelah saya hitung-hitung, investment yang terbaik itu adalah kepada anak. tepuk tangannya jangan ragu-ragu loh. Itu Ya. bagus itu benar. Ada satu lagi yang kita harus prepare adalah pasca Anda bekerja. Begitu udah 58 ya. 58, tenaga udah nggak kuat dan sebagainya, jangan memulai usaha di situ. Kalau mau mulai usaha, mulailah sekarang. Sebelumnya gitu. Nah, saya agak prihatin pada saat di usia pensiun, uang pensiunnya cuma 2 juta misalnya. Dan itu terjadi banyak sekali. Yes. Nah, untuk bisa lebih, ya Anda harus untuk kehidupan ke depan kan harus dicicil mulai sekarang. Nah itu gimana caranya? Itu memang ada banyak instrumen yang kita bisa pakai gitu ya. Tapi kembali itu pilihan ada di teman-teman sekalian. Paling tidak pada saat kita spending duit sekarang, Anda mikir nggak nanti umur 60 tahun bagaimana gitu? Nah itu yang harus mulai sekarang. Jadi ada rezeki hari ini tidak seharusnya semuanya dihabiskan. Iya. Sebagian ditabung, sebagian untuk zakat, untuk amal gitu ya. Karena ada porsi dunia, ada porsi akhirat juga kan. Ya, nah, ini yang memang tidak mudah karena godaan di zaman sekarang dengan adanya medsos jauh lebih susah daripada dulu. Ya. Ini aplikasi biru harus saya hapus dulu berarti. Waduh. Keren banget. Closing yang memang Closing langsung statement yang closing keren. statement udah semuanya terangkum. Ya. Terangkum baik semuanya. Surprise banget Sin. Pak Deka membagi pengalaman sebagai direktur keuangan, sebagai pribadi. Iya.
terus sebagai orang tua yang Betul. menasihati anak-anak. Mungkin bahasa zaman sekarangnya Bapak nasihatin kita untuk be smart dalam mengelola keuangan dan Iya. juga bikin plan dari sekarang gitu ya Betul. Pak. Betul, betul. Cus, capcus. Terima kasih Yas People. Pak aja tidak direkrut. Sekali lagi karena ini closing. Sekali lagi apa? Amin ya Allah, amin. 18 kali. Ini tayangnya kapan tayang? Udah tayangnya sebelumnya aja. Kalau gitu, gue Cindy. Saya Virgi, kita pamit Pamit, bersama terima Pak kasih, Ajas Bapak. tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman di studio. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak, karena apa? Tadi poin kolaboratifnya dan acara ini tersenggala karena kolaborasi semua unit. Semua unit yang keren banget. Terima kasih. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan Waalaikumsalam. Bisik, bincang, santai, dan asik.